Pas dia melihat ke kiri, dia melihat sesosok cewek itu nempel di jendela. Mukanya pucat, kata dia. Sambil menyeringai, cewek itu tetap melihat ke arah dia. Hai sob, selamat datang di channel Wadi Jimmy. Saat ini kalian sedang menyaksikan playlist horror dan paranormal experience channel Wadi Jimmy. Disclaimer lagi ya, untuk playlist horror dan paranormal experience ini, segala nama, tokoh, dan tempat sebagian ada yang merupakan tempat aslinya dan tokoh aslinya. Kalau cerita itu adalah yang gue ceritakan, pengalaman gue itu adalah pengalaman asli dan gue sendiri yang mengalaminya. Jika ada oknum-oknum atau tokoh-tokoh lain di cerita yang gue ceritakan terlibat dalam cerita ini, maka gue akan berusaha sebisa mungkin untuk menyamarkan namanya. Dan cerita ini hanya tujuannya untuk menghibur, untuk memberikan, untuk menambah koleksi cerita horor kalian. Dan jika ada ketersinggungan, jika ada konflik kepercayaan dari cerita yang gue ceritakan, kembali lagi ke disclaimer awal, cerita ini hanya untuk hiburan saja. Untuk tidak berlama-lama, mari kita masuk ke video. Terakhir gue ceritakan pengalaman horor gue ketika gue kuliah, di zaman kuliah dan di daerah tempat gue kuliah. Pada kesempatan kali ini gue akan mencoba untuk menceritakan pengalaman gue yang gue alami ketika selesai dari kuliah. Berarti sudah masuk dunia kerja. Seperti yang gue bilang sebelumnya, pengalaman gue itu sebenarnya sudah dimulai dari saat gue umur ya di bawah 10 tahun deh, di bawah 7 tahun. Balita pun gue sudah mengalami hal-hal mistis tersebut. Tapi saat itu gue tidak terlalu memikirkannya, hingga pada akhirnya saat kuliah gangguannya atau fenomena-fenomena mistis itu terjadi, dan mau nggak mau gue harus mengetahui lebih dalam ya, untuk kebaikan gue sendiri ya. Karena kondisi tersebut sudah mengganggu ketenangan gue sendiri. Itulah alasannya kenapa gue akhirnya mempelajari lebih dalam tentang dunia gaib. Bukan berarti gue mempelajari tentang hal mistis atau ilmu-ilmu mistis ya, enggak. Bagaimana cara gue untuk dealing dengan situasi kayak gitu loh. Jadi bukan berarti gue nggak ngeklaim dan gue nggak pengen juga jadi orang indigo, karena buat gue itu adalah kekurangan yang mana seharusnya kita sebagai manusia normal itu diciptakan tidak bisa melihat atau mengetahui hal-hal tersebut, karena hal-hal gaib itu adalah ya rahasia Tuhan. Tapi kita meyakini kalau hal-hal gaib tersebut ada, itu termasuk dalam rukun iman kan, kalau kalian beragama Islam. Untuk sekedar informasi, cerita ini tanpa skrip, gue cuma menceritakan apa yang gue inget ketika gue mengalaminya. Jadi terlepas dari bagaimana cara penyampaian gue dalam cerita ini, mohon dimaklumi, karena ya memang gue tidak membuat skrip untuk biar cerita ini terlihat tertata, rapi, enggak. Ya at least gue berusaha menceritakan cerita ini sesuai dengan apa yang gue alami, runtutannya dengan seinformatif mungkin. Selepas gue lulus kuliah, gue bersyukur tidak harus menunggu lama untuk dapat bekerja di dunia kerja. Selepas gue kuliah, gue bersyukur banget gue tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk dapat bekerja di sebuah perusahaan. Saat itu sih sebenarnya gue mikir, doa gue ke Tuhan saat itu adalah, ya Allah, gue nggak mau kerja di Jakarta. Karena pengalaman gue dengan macet, dengan segala hiruk pikuknya ibu kota saat itu, membuat gue merasa jauh lebih baik seandainya kalau gue tidak bekerja di daerah padat seperti kota Jakarta. Tapi ya rencana Tuhan itu berbeda. Pada akhirnya gue tetap diterima di sebuah perusahaan yang bergerak di oil and gas di Jakarta. Saat itu gue tinggal di rumah saudara gue. Setelah lulus kuliah, gue pindah ke daerah Cilegon, Banten. Nah, di situ sembari apply kerja, akhirnya gue diterima di sebuah perusahaan yang seperti aku bilang tadi. Awalnya nggak langsung daftar gue terima, nggak. Pasti juga melewati berbagai macam fase atau tahapan seperti interview. Gue ada interview, terus selesai interview dengan usernya, akhirnya gue disuruh pulang, nanti kami kabarin ya.
Gak lama setelah itu, mungkin semingguan, usernya, pihak HR-nya menelpon gue kalau gue dinyatakan lulus, dan akhirnya kerjalah gue di Jakarta. Saat itu sih sebenarnya gue nggak ada persiapan sama sekali. Gue juga gue nggak berharap sih, seperti yang gue bilang tadi, untuk bekerja di Jakarta dengan alasan-alasan pribadi gue sebenarnya. Akan tetapi ya, akhirnya gue tetap bekerja di Jakarta dan harus hidup tetap di Jakarta seperti itu. Hari pertama kerja, saat itu gue masih menumpang tinggal di rumah saudara yang ada di Jakarta juga. Karena memang gue belum mencari kos-kosan, cuman target gue adalah saat itu maksimal gue tinggal di saudara itu cuma 2 hari. Pada kenyataannya, ketika hari pertama gue kerja, gue sudah mulai bersosialisasi dengan teman-teman kantor, dan ternyata ada informasi salah satu dari teman kantor kalau kosan nggak jauh dari kosannya dia itu available saat itu. Sepulang kerja gue langsung mampir ke kosan tersebut, dan ternyata ya sudah deh, kondisi kosannya biasa aja, nggak terlalu wah. Ya menurut kalian seberapa banyak sih isi dompet dari fresh graduate yang baru kerja dan digaji awal-awal itu UMR Jakarta? Pada akhirnya gue memutuskan untuk tinggal di sana. Besoknya gue balik ke rumah saudara, dan gue akhirnya ngasih tahu kalau gue dapat kosan. Ya berbagai perbincangan lah dengan saudara, kenapa mesti pindah sih, kan di sini aja dulu, gini. Pada akhirnya enggak sih, karena memang gue tipikalnya nggak bisa tinggal lama dengan orang. Akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke kosannya besokannya. Gue udah bawa barang gue nggak terlalu banyak, karena memang saat itu ya yang gue bawa itu cuma baju dan perlengkapan kantor. Ya nggak terlalu banyak sih, makanya gampang sekali buat gue untuk pindah ke kosan tersebut di hari kedua gue kerja. Nah, long story short, gue kerja di Jakarta, bolak-balik, nggak terlalu jauh dari kantor tempat gue tinggal, kosannya. Dan pada akhirnya kantor ini memutuskan untuk pindah lokasi. Jadi kantor ini pindah lokasi ke daerah di Jakarta Selatan. Sebelumnya agak-agak ke arah timur ya. Tapi ya ketika kantor memutuskan pindah, dan dari kosan gua sebelumnya ke kantor ini lumayan jauh. Sebulan pertama gue bolak-balik pakai motor dan lumayan jauh dan macet juga. Pada akhirnya gue memutuskan untuk cari kosan baru. Saat itulah akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke Kalibata. Di depan Taman Makam itu ada kos-kosan. Itu tahun 2012. Saat itu juga apartemen Kalibata sedang dibangun. Nah, gue tinggal di sebuah kosan yang ada pas di depan makam Kalibata. Kosan ini lumayan bagus, lumayan bersih kalau menurut gue. 2 tingkat juga. Seiring berjalannya waktu, gue tinggal di kosan itu. Bulan-bulan pertama, karena memang gue sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, ya gue mulai mengabaikan. Cuman ya kadang-kadang yang sering curhat ke gue itu adalah misalnya penghuni-penghuni lain. Kamu nyaman gak sih? Kamu nyaman gak tinggal di sini? Pernah ngalamin hal-hal kayak gini gak? Ya gue jawabnya ya nggak pernah, gue bilang kayak gitu aja, biasa-biasa aja. Pas ketika suatu momen adalah salah satu, jadi kos-kosannya ini 2 lantai, jadi dia berbentuk kubus, di dalamnya itu kamar kiri kanan berjejer sampai belakang, terus di tengah-tengahnya itu memang lorong, lumayan lebar lorongnya, dan di sampingnya itu juga ada tangga untuk ke lantai atas. Nah, ketika nyampe ke lantai atas, itu juga sama kondisinya, kamar kiri dan kanan. Nah, salah satu temen gue yang gue rekomendasikan untuk tinggal di situ, perempuan, dia tinggal di kamar atas, pas di atas kamar gue. Ya, pas di atas kamar gue. Nah, jadi jendela kamarnya ini, kalau yang bagian depan memang jendelanya itu mengarah ke depan. Kalau di atas itu mengarah ke balkoni, kalau yang dari yang di bawah itu mengarah ke teras atau depan bangunan. Nah, kalau berbeda dengan kamar-kamar yang lainnya itu, kamarnya itu di samping-samping semua, menghadap ke dinding. Tapi dari kamar itu ada lahan selebar 1 meter yang dipaving. Jadi kita bisa lewat di sana. Sebagian orang juga mempergunakan areal tersebut ya untuk menjemur. Walaupun di lantai atas itu ada rooftopnya. Rooftopnya ini memang disediakan untuk menjemur kain. Bagusnya di kosan ini juga disediakan laundry ya.
Jadi ada jasa cuci baju. Balik lagi ke cerita, pas temen gue yang perempuan ini belum 1 bulan tinggal di kosan ini, beberapa kali sih yang dia mengalami ketika dia tengah malam ada yang ngetok-ngetok pintunya dia. Ngetok-ngetok itu aja. Pertama dia kira itu penjaga, karena penjaganya itu tinggal di sana juga, di kos-kosan itu juga, sekeluarga. Dia buka pintunya, kan, tapi ketika dia membuka pintunya itu tidak ada siapapun di sana. Dan kamar di atas itu saat itu berisi cuman 2 kamar, which is sebelah kanan itu dia yang ngisi, sebelah kiri itu ada yang bagian belakang. Kejadian itu berulang terus. Sampai suatu ketika pas malam dia lagi tidur, dia baru pulang, nyampe kosan, nyampe kamar, dia langsung masuk, terus naruh barang-barangnya di atas meja. Pas dia mau ngaca, jadi ketika dia menghadap itu jendela kamar dan pintu masuk itu berhadapan. Nah, ketika dia nyampe nutup pintu, terus di samping pintu masuk itu dia naruh kaca tinggi, kaca panjang yang kalau kalian tahu kaca cermin yang tingginya 1,5 meter kalau gue nggak salah, yang lebarnya 50 atau 70 cm, yang dia taruh di samping pintu masuk. Nah, ketika dia mau menutup pintu masuk, dia ngelihat ada cewek lewat di jendela di luar. Saat itu dia nggak sadar oh cewek lewat. Nah, lewat terus dia abaikan aja. Dia ngeliat tuh di kaca, di cermin, cewek itu lewat. Karena malam itu lampu luar itu nyala, lampu luar nyala, jadi kalaupun lampunya kamar kalian nyala saat itu, kalian masih bisa ngeliat keluar. Karena memang jendelanya itu gorden yang terawang itu loh, yang kalian bisa ngelihat langsung keluar. Nah, dia mengabaikan saja, dan mungkin dia berpikir saat itu mungkin anaknya si yang penjaga kosan ini lewat gitu. Terus balik lagi bayangan tadi, cewek lewat di jendela. Dia tetap memikir positif. Cuman pas ketika dia ingat, ini kan lantai 2. Jadi kosan kita itu memang kubus, lantai 1 itu memang gue bilang tadi ada 1 meter buat jalan, tapi itu rata sampai ke atas. Di lantai 2 itu cuman ada balkoni di bagian depan doang, nggak ada tempat jalan. Jadi dari jendela itu ya ke bawah aja langsung gitu. Dia kaget luar biasa. Akhirnya dia sadar, dia bingung luar biasa mau ngapain. Terus ya tiba-tiba ya karena malam juga kan, ya sudahlah, dia cuman ngucap ya astagfirullah, baca-baca doa. Dia kemudian ngambil wudhu, terus sholat di kamarnya. Kos-kosan ini juga disediakan kamar mandi di dalamnya. Selesai dia berwudhu, ketika dia di toilet ini ada yang bunyi ketok-ketokan lagi. Jadi ketok-ketoknya itu bukan dari pintu masuk. Ketok-ketok ini adalah kayak ketok-ketok orang ngetok-ngetok kaca jendela gitu. Dia tetap dengar, wah, apakah yang tadi lewat ketok-ketok. Tapi karena mungkin dia memang saat itu yang dia ceritakan ke gue adalah ya karena memang dia kondisinya saat itu tengah malam juga, dan dia sudah mikir ini gangguan dari makhluk alam gaib lah, seperti itu yang dia pikirkan saat itu. Tapi dia tetap menghiraukan saja. Nah, dia selesai berwudu, dia keluar, pelan-pelan dia buka pintu kamar mandinya, memang ternyata tidak ada gitu. Ketika dia sudah memastikan tidak ada apa-apa di luar, akhirnya dia tetap melaksanakan sholat Isya saat itu. Dia melanjutkan sholatnya. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, sama seperti kondisi gue yang istilahnya karena memang kita sudah terlalu sering terekspos kondisi kayak gitu, mungkin sama kondisinya dengan teman gue ini. Ya, karena memang sering digangguin suara-suara, bunyi-bunyi benda-benda dipukul, dia sudah sering mendengarkan hal-hal tersebut. Jadi ya sudahlah, dia mencoba untuk menghiraukan saja. Ya sudah, dia bilang dalam hatinya, lu di dunia lu, gue di dunia gue, jangan saling ganggu lah.
Nah, dia ketika dia membuka pintu dan memastikan sudah tidak ada apa-apa di luar, dia langsung sholat Isya saat itu. Selesai dia sholat Isya, mau rakaat terakhir, tiba-tiba lampu kamarnya mati. Lampu kamarnya mati, dia kaget. Dalam sholatnya dia kaget. Terus dia tetap memutuskan untuk melanjutkan sholatnya, sholat Isya saat itu. Dan ketika dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, pas dia melihat ke kiri itu, lampu kan mati. Jadi apa yang terlihat di luar itu sangat jelas, karena lampu luar itu nyala. Pas dia melihat ke kiri, dia melihat sesosok cewek. Ya, menurut dia kuntilanak lah ya. Itu nempel di jendela. Mukanya pucat katanya. Rambutnya hitam. Sambil menyeringai, cewek itu tetap melihat ke arah dia. Dan dia kaget luar biasa. Dia langsung istighfar dan buka pintu, lari ke bawah dan ngetuk-ngetuk kamar dia. Saat itu gue memang belum tidur karena memang ya ada beberapa kerjaan dari kantor yang gue harus selesaikan. Gue buka, terus dia cerita ke gue kayak gitu. Terus dia bilang, aduh, gue kalau kayak gini sering diganggu kayak gini, gue nggak betah di sini. Nah, pada akhirnya ya gue nggak bisa melakukan apa-apa, gue nggak bisa memberikan respon seperti apa menenangkan. Paling ya saat itu gue bilang ya mereka iseng aja, kan tidak mengganggu, kan tidak membahayakan juga. Ya walaupun tidak membahayakan itu bikin gue kaget, kata dia kan saat itu. Ya udah selesai, nah gue antar lagi ke atas. Ternyata memang pas lampu mati itu bohlamnya putus, bohlam kamarnya putus. Ketika gue cek ke atas, gue nyalain lampunya, emang nggak bisa nyala lampunya. Gue buka jendelanya, emang tidak ada apa-apa. Jadi pada akhirnya saat itu gue minta ke ibu kos, ada lampu cadangan nggak? Ternyata ibu kos itu memutuskan untuk ngambil lampu dari kamar kos yang tidak ada orangnya. Ya kita ambil itu, gue bantu, terus gue pasangin lampunya untuk menjaga dia nggak ketakutan selama semalam karena mikir dari jendela kan. Maka gue minta kain sarungnya dia, dan gue keidean untuk nutupin jendelanya itu pakai tirai atau apa yang bisa gue tutupin. Saat itu gue minta sarung, cuman dia punya sarung satu, sarung untuk sholat juga. Nah, tapi dia mempunyai cadangan spray, jadi spraynya tuh gue tutupin tuh jendelanya. Dan besok paginya gue tanya, itu nggak ada terjadi apa-apa. Semalaman selesai itu nggak terjadi apa-apa. Nah, besoknya ketika gue inget saat itu hari libur, gue suka tuh berjemur di atas, karena memang luas dari rooftopnya itu sangat luas banget, seluas dari bangunan tersebut. Nah, di sekelilingnya ada pagar, di situ juga ada toren air, tali-tali yang dipergunakan untuk jemur kain. Kebetulan di situ ada ibu kosnya. Ngomonglah gue ke ibu kosnya, Bu, memang di sini sering kejadian aneh ya, Bu? Si ibunya bingung nanya lagi ke gue, kejadian aneh kayak gimana ya, kejadian mistik kayak gitu. Terus gue ceritain juga awal-awal gue tinggal di sini, gue sering banget tuh ngedengar kayak orang lari dengan kaki basah, itu lari di depan pintu. Jadi kita kedengeran tuh bunyi tapak kakinya kayak gitu, tapak kaki dia napak-napak di depan pintu. Terus ketika gue buka nggak ada siapa-siapa. Terus sering juga gue dengar ketika kayak anak-anak lari naik tangga, jadi tangganya itu ada besinya, besi untuk pegangan. Tangga ini ketika dipegang besinya itu goyang dan bunyi. Nah itu sering banget bunyi kayak orang naik ke atas. Pas gue buka nggak ada. Nah si ibu bilang, iya di sini sih udah sering itu kejadian seperti itu, udah sering, tapi dia nggak ganggu kok. Kalaupun kadang-kadang melakukan atau menampakkan diri atau ngetuk-ngetuk pintu, itu tandanya mereka pengen kenalan aja, pengen ngasih tahu kalau mereka ada di situ. Nah, dan si ibu juga bercerita lah saat itu yang istilahnya, nah di atas ini banyak nih katanya. Jadi di rooftop itu. Nah si ibu tuh nunjuk di ujung sebelah kanan di sana, di sudut, kata dia, bentuknya tinggi, hitam,
gede kata dia, berbulu. Nah di ujung kanan itu, di ujung kiri si ibu nunjuk itu perempuan kata dia. Perempuan itu cantik kata si ibu. Cantik sebenarnya, dia suka senyum. Mungkin perempuan inilah yang dilihat oleh teman gue. Nah sebelum si ibu tuh melanjutkan ceritanya, gue ceritain masalah teman gue. Nah bu, ya benar, beberapa hari yang lalu teman saya yang tinggal di kamar nomor ini digangguin bu sama dia gitu. Digangguin gimana? Ya dia ngetok-ngetok kaca, terus tiba-tiba dia ngeliatin wujudnya di jendela. Gue bilang kayak gitu. Oh masa sih katanya, kata si ibu perempuan nanya gitu. Iya, makanya saya mau nanyain ke ibu karena dia memutuskan untuk pindah kosan kalau seandainya gangguan kayak gini terus terjadi katanya. Sebenarnya sih si ibu melanjutkan ceritanya, mereka nggak mengganggu kok kalau seandainya kita baik-baik aja di sini, saling menghargai dia juga gitu. Dan ya rajin-rajin aja sih jaga kebersihan kamar, tidak berbuat aneh-aneh di kosan ini, ya bakalan aman. Si ibu cerita ke gue seperti itu. Ya bu, tapi saya nggak ngerti sih kalau seandainya ada kamar bawah yang kosong, dia mau pindah ke bawah bu, kata. Gue ngasih tahu kayak gitu ke ibunya. Yang nggak ada yang mau pindah, nggak ada yang mau keluar juga di kamar ya. Kalau mau dia di atas, ya ibu pindahin aja ke kamar yang jendelanya menghadap ke depan. Si ibunya ngomong kayak gitu. Jadi ya menurut gue saat itu yang maksud yang ada di pikiran gua itu, kalaupun dia dipindahin ke bagian kanan, ya si ibu udah cerita kalau ada yang gede, apalagi yang gede itu identik dengan jahil ya kan, yang istilahnya itu nakal. Kalau yang cewek ini kan cuma menampakkan diri saja. Nah kan tetapi ya saat itu karena memang di kosan ini itu kita nggak boleh tinggal berdua. Kita nggak boleh tinggal berdua, terus juga kasurnya itu ya kasur single kalau gue nggak salah, single atau pokoknya 120 atau 160 cm sih lebalnya, gue nggak tahu, gue lupa. Gue minta solusi ke si ibunya. Ya kalaupun seandainya nanti kalau memang dia takut sendiri, dia bisa bawa orang tapi harganya nambah per kamarnya, tapi kita nggak menyediakan tempat tidur, dia beli kasur sendiri, bawa kasur sendiri untuk tidur di bawah atau di mana gitu. Nah akhirnya gue memutuskan ngasih tahu ke teman gue. Nggak lama setelah itu teman gue ini memutuskan untuk ngebawa temennya. Akan tetapi karena memang teman gue ini sudah mulai terbiasa, karena jiwanya juga jiwa rock and roll kali ya, kaget, siapa sih yang nggak kaget dengan kondisi seperti itu. Tapi dia memutuskan buat temennya ngekos di sebelah kamarnya, jadi ya at least saat itu dia tidak sendirian banget di atas gitu loh. Nah begitulah cerita yang ada di teman gue. Nah balik lagi ke cerita gue, ketika si ibu menjelaskan para penghuni yang ada di situ, si ibu juga mengatakan kadang ada yang suka lari-lari dari atas ke bawah katanya. Terus kayak ketawa-ketawa, lari lagi ke atas, naik turun itu ada. Kata itu cuman kayak gitu doang. Dan itu sangat jahil banget kata si ibu. Kadang nih si ibu itu kan kalau menyetrika pakaian yang habis dicuci itu dia taruh di bawah tangga. Jadi lokasi setrika itu ada di bawah tangga. Dan baju-baju itu disusun di sana. Jadi kita sebagai anak-anak kos kalau seandainya mau nyari baju kita sudah taruh di box-box masing-masing, kamar segini udah ada boxnya. Nah kadang-kadang si ibu ini suka dijahilin sama anak-anak yang suka lari itu. Setelah habis setrikaan, baju udah habis setrika, kadang-kadang jatuhin ke bawah sama makhluk ini. Kadang juga dia suka campurin tuh baju-baju kosan, kan sudah disusun di kamar, di keranjang masing-masing kamar, kadang-kadang diubah sama anak-anak, sama makhluk tersebut. Itulah kejahilan yang sering digangguin si ibu itu. Nah dan menurut gue sih karena memang si ibu ini sudah dari awal kosan itu dia tinggal di sana, dia sudah terbiasa dengan hal tersebut. Dan gue juga karena memang gue sudah mengalami hal-hal yang
menurut gue jauh lebih ekstrim daripada itu, saat itu gue sudah memikir, gue juga sudah mengalami hal ekstrim kok dalam hal mistis kayak gitu. Gue sudah menganggap, sudah biasa aja lah, selagi dia tidak mengganggu. Yang gue cukup pede kan, karena apa yang gue pelajari ketika gue kuliah dan mendalami bagaimana dealing dengan makhluk halus, makhluk gaib. Nah, gue cukup ya tenang-tenang saja. Gue nggak pernah ngeliat lagi tuh setelah itu. Nah, saat itulah akhirnya sudah, teman gue tidak jadi pindah, terus dia ngebawa temennya ngekos di situ. Itu cuma sampai beberapa bulan. Gue duluan keluar dari kosan itu. Nggak lama setelah itu dia juga keluar. Ya pada akhirnya gue tidak lagi mendengar cerita-cerita aneh dari temen gue ini. Itulah kisah yang menurut gue cukup menarik untuk gue ceritakan di channel cerita horor channel Radijime, dan gue harap sih istilahnya dapat mungkin cerita gue itu tidak seperti cerita-cerita horor lainnya yang ada intrik, yang ada apalah, yang ada santet, yang ada pembunuhan, yang ada konspirasinya, nggak ada. Karena memang yang gue ceritakan ya ceritanya seperti itu aja, nggak ada awal, nggak ada akhir. Jadi memang karena ini pengalaman yang gue ceritakan itu adalah pengalaman, jadi memang ceritanya seperti itu. Nah, itu untuk cerita kali ini. Jika kalian menyukai kisah yang gue ceritakan saat ini, silahkan tinggalkan likes-nya, nyalakan tombol notifikasinya, share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama merinding, dan jangan lupa juga subscribe. Kalau kalian punya ide menarik lagi atau punya masukan untuk channel Radijime ini supaya gimana nanti lebih besar ke depannya, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa juga, please, kalau kalian belum subscribe, karena mudah-mudahan jika gue sudah bisa memonetize, jika gue sudah bisa harapannya dukungan kalian ini bisa membuat channel ini besar, dan gue bisa memonetize channel ini juga, dan gue bisa berbagi dengan kalian juga. Suatu saat saling berbagilah, kalian bersedekah waktu, nanti gue juga akan bersedekah dalam bentuk lain ke kalian semua, ke subscriber gue yang setia. Dan untuk itu sampai ketemu di cerita horor selanjutnya, dan selalu ingat tetap memberikan yang terbaik, tetap berusaha memberikan hiburan, tetap berusaha untuk menyebarkan hal-hal positif ke orang-orang di sekitar kita, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Bye-bye.